kegiatan yang ketiga adalah untuk pembahasan TP, ATP, dan yang terakhir adalah modul ajar, di mana nanti yang modul ajar kita harapkan setidaknya ada 1 atau 2 guru model yang bisa mencoba bagaimana cara kita belajar di kelas dengan beberapa tadi metode ataupun model yang bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas kita. Di mana tadi ada mungkin yang pertama adalah model, kita bisa menggunakan model, contohnya menggunakan PBL. Di dalam PBL itu ada beberapa model, bisa menggunakan permainan ataupun bisa menggunakan metode jigsaw ataupun bisa menggunakan contoh gambar, itu juga bisa. Nah, sebelum masuk ke situ kita akan yang pertama adalah tentang penyusunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Sebelumnya Bapak Ibu, ayo kita berdiri dulu, berdiri di tempat masing-masing. 1. Kita menyanyi dulu Bapak Ibu. Ini ada yang sudah menghafal lagunya? Kita nyanyi bersama. KIKD dilebur jadi apa? CP. Kita mulai 1, 2, 3. KIKD dilebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore! Terima kasih Bapak Ibu. Kurang Bu, katanya kurang lagi. Kita kurang lagi. Menyanyi dia lagi. Kita kan manusia konten. Ya Bapak Ibu, tadi dari lagu kita bisa melihat kalau kita menggunakan kurikulum K13, kita menggunakan istilah apa? KIKD dengan IPK dengan KKM. Kalau KI sekarang menjadi KIKD ya. KIKD sekarang dilebur menjadi CP. KIKD jadi CP, dan dari yang kalau kita menggunakan K13 itu tujuan pembelajaran, kalau menggunakan kurikulum merdeka capaian pembelajaran. Dan yang kita lanjut yang dari tujuan pembelajaran sama tentang tujuan pembelajaran, dan kita lanjutkan indikator menjadi ATP. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kalau kita menggunakan kurikulum merdeka untuk capaian pembelajaran itu sudah ada, tinggal pengembangan, di mana dalam capaian pembelajaran itu sudah disiapkan oleh pemerintah berada pada kurikulum, di mana yang bisa dikembangkan adalah tujuan pembelajarannya. Kita lihat dari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian asesmen, di mana yang pertama adalah memahami CP, menganalisis CP untuk menyusun TP dan alur tujuan pembelajaran, di mana CP yang sudah siapkan oleh pemerintah itu dalam satu CP setiap dulu ya.
Tujuan pembelajaran TP, peserta didik mampu memahami sifat-sifat Allah, makna Asmaul Husna, Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Qadir, Al-Adim, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min, dan Asmaul Husna yang lainnya. Tujuan pembelajaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1.1 Asmaul Husna, Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Kabir, Al-Alim, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. 1.2 mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Nabi dan Rasulnya. Kelas 3. Alokasi waktu jam pertemuan 2 kali jam pertemuan. Pertemuan 1 kali pertemuan. Dan 1 kali pertemuan. Jam pelajaran kan 2 kali, 1 kali 1 kali pertemuan. Demikian presentasi alur tujuan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kita ke modul ajar, kita berdiri dulu. Berdiri dulu. Kita berdiri di tengah-tengah sini aja biar enak. Bapak-bapak sendiri saja, yang bapak-bapak biar bapak berdua, yang ibu-ibu bisa ya berpasang-pasangan. Bapak-bapak bukan didiskriminasi bapak. Bapak di sebelah sini, Pak Uda sama istri saya di sebelah sini. Ibu-ibu di sebelah sana bisa menghadap ke sana. Ya, menghadap. Ya, silakan pijit-pijit di depannya. Ya, pijit-pijit di depannya. Yang pertama, dipijit-pijit ya, dipijit-pijit di depannya, di punggungnya. Bapak-bapak, semakin keras. Ya, dipijit-pijit, habis itu dipukul-pukul. Bagaimana rasanya? Habis itu dipijit-pijit lagi bendanya. Biar nggak tegang di dalamnya, Bapak Ibu. Dipijit-pijit, dipukul-pukul lagi. Nah, dipukul-pukul lagi. Bagaimana Bapak Ibu, sudah enak? Sudah berhenti balik badan. Balik badan, ayo dipijit ulang, gantian dipijit-pijit di depannya. Gantian dipijit-pijit di depannya. Dipijit-pijit dan dipukul-pukul Bapak Ibu. Dipukul-pukul. Bapak Ibu, karena kita harapkan di mana kegiatan kita hari ini kita memiliki hasil, di mana hasilnya kita sudah bisa menentukan TP-ATP, yang di mana CP-nya itu memang sudah disediakan oleh pemerintah, dan TP-ATP itu adalah pengembangan dari guru dengan dari sekolahnya. Nah, kita lanjutkan dari TP-ATP tadi sudah jelas dan kita sudah dia mempresentasikan. Kita lanjut dengan membuat modul ajar. Nah Bapak Ibu, kita yang untuk penyusunan modul ajar di WA, saya sudah share di WA ya Bapak Ibu. Di WA sudah di-share, dimana kalau kita membuat modul ajar itu nggak harus seperti ini. Silahkan membuat disesuaikan. Yang penting pertama ada identitasnya. Yang pertama ada identitasnya dengan kompetensi awalnya. Kompetensi awal, kalau biasanya kalau kita untuk memulai pelajaran kan itu kan ada pertanyaan pematik atau
pertanyaan bermakna, yaitu pertanyaan menanyakan materi yang sebelumnya yang akan kita lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kalau bisa dimasukkan profil pelajar Pancasila, kalau kita P5 PPRA ya. P5 PPRA. Kita bisa menggunakan saklasinya. Kita bisa buka di sini. Bapak Ibu, nanti kita mencoba untuk membuat guru model di mana kita melihat dari yang menjadi guru model nanti bisa memberikan modul ajarnya supaya kita bisa melihat apakah yang alur pembelajaran yang kita lakukan itu sudah sama dengan yang kita buat dalam modul ajar. Di mana membuat modul ajar, yang penting dalam modul ajar itu ada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah ada tujuan pembelajaran. Karena apa? Setiap pembelajaran itu harus ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu adalah kegiatan inti ataupun kegiatan pembelajaran yang ada di kegiatan KBM. Yang ketiga adalah evaluasi. Mengevaluasi, Bapak Ibu, mengevaluasi itu bukan harus kita menanyakan membuat soal, tidak. Mengevaluasi kita juga bisa menanyakan ke mereka, di mana kita mengevaluasi terakhir merefleksi apakah anak-anak itu senang apa enggak. Kalau anak-anak itu senang dalam belajar, insya Allah materi yang diterima pada hari itu, pelajaran yang dilaksanakan pada hari tersebut pasti akan akan diingat oleh siswanya. Tapi kadang kalau kita hanya menggunakan metode ceramah, kan ada anak-anak yang diam paham, cukup sudah. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan tentang modul ajar? Yang untuk kita membuat modul ajar kita bisa mengambil dari CP, TP, ATP yang tadi sudah kita buat. Supaya kita sudah nggak bingung dengan materinya. Tadi kan sudah membuat satu tujuan pembelajaran dengan membuat ATP-nya, alur tujuan pembelajaran yang akan kita gunakan untuk satu kegiatan pembelajaran. Dan kegiatan pembelajaran itu di dalamnya ada model pembelajaran. Silakan menggunakan, tadi kan ada berapa? Ada 5 model. 5 model pembelajaran kita bisa menggunakan PBL, PJBL, Discovery, Cooperative Learning dengan STAR. Kita bisa memilih. Kalau misalkan menggunakan PBL itu kan ada 5 sintak ya, ada 5 langkah. Nah, langkah pertama apa yang akan dilakukan siswa, langkah kedua apa yang akan dilakukan siswa. Nah, seperti tadi, seperti permainan tadi itu adalah metode yang kita gunakan dalam kegiatan dalam model pembelajaran. Ya kan? Kalau model pembelajaran itu di mana memiliki langkah, tapi kalau metode pembelajaran itu bagian dari kegiatan inti, kegiatan pembelajaran. Kita membuat modul belajarnya berapa jam? 30 menit aja ya. Supaya kita pulangnya nggak semakin sore. Komponen-komponen set itu apa saja? Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran ini, tadi kan sudah pagi tadi sudah berdoa. Sekarang kita mau tahu dulu siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa yang masuk? Sistem ngebut, kita masih bisa mengebut dan setidaknya ada yang kita bawa untuk ngebut. Ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah cara menentukan